وجائز في حقهم من عرضي بغير نقص كخافف المرض قسمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة والمستحل ضد كل واجب فاخفض لخمسنا بحكم واجب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa sholatullahi wa salamuhu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumi liqa'illah, amma ba'd. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali santriwan santriwati yang saya cintai. Selamat malam juga kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat di mana berada, rahimakumullah, yang sangat berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada masa pandemik COVID-19 pada saat ini kita semua masih diberi kesehatan. Semoga nikmat Allah berupa kesehatan yang diberikan kepada kita bersama, terutama pada malam hari ini, bisa kita manfaatkan untuk mendengarkan, melihat, dan mengaji kepada Mujito Channel pada malam hari ini. Semoga kita sama mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Santriwan santriwati yang saya cintai, sudah saya peringatkan kembali, karena kita tidak bisa bertemu muka, bertatap muka pada pengajian dan pengajian online. Semoga pengajian online kita ini bisa bermanfaat, khususnya untuk santriwan santriwati dan kepada saudara kaum muslimin dan muslimat di mana berada, karena masa pandemi ini tidak boleh bertatap muka kita semua. Jadi dalam hal ini pengajian online salah satunya kita adakan pada saat ini. Pengajian pada malam hari ini melanjutkan pengajian kita, pengajian fikih kitab Safinatun Najah, yang pada malam hari ini adalah menerangkan syurutul wudhu. Jadi, beberapa hari yang lalu menerangkan furudul wudhu, beberapa kefarduan pada wudhu, yaitu furudul wudhu'i ada yang 6 kemarin, dan sekarang syurutul wudhu'i, syarat-syarat wudhu itu ada 10. Apa saja? Nah, pengajian pada malam hari ini kita catat, anak-anak terutama untuk mencatat dan diberi makna. Kalau memang ketinggalan maknanya, itu bisa diulang-ulang pada YouTube Mujito Channel, diulang dan diberi makna yang tepat, supaya kita menpatraah bibinau sinau, kita mengulang pelajaran atau pengajian pada malam hari ini. Besoknya kita lihat, oh iya maknanya gini, nah, bisa tahu. Kemarin pengajian yang lalu sudah furud. Kita harus bisa membedakan furud dan surut, fardu dan syarat. Harus kita tahu. Syarat
itu adalah suatu hal yang harus kita lakukan. Harus, wajib. Fardu juga wajib, furud juga wajib, syarat juga wajib. Tetapi syarat, surut itu adalah harus kita lakukan, harus kita hadirkan, tetapi syarat itu tidak termasuk di dalam pekerjaan, wudhu. Tapi kalau kalau fardunya itu juga wajib kita lakukan, tetapi dengan pekerjaannya itu pekerjaan di waktu itu, pekerjaannya di waktu wudhu. Jadi kalau surut, maksudnya syarat itu tidak termasuk di dalam untuk pekerjaannya wudhu, tapi kalau furud atau fardunnya itu kita harus wajib kita lakukan karena termasuk dalam pekerjaan wudhu itu. Lebih terangnya, marilah kita mulai, namun sebelumnya marilah kita bersama-sama untuk membaca surah Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila jamil muslimin wal muslimat wal mu'minat wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat minal masyriqi ilal maghribi wa ila jami'i abaina wa ummatina wa jadina wa ila masing-masing masyayikhina wa ilal mu'allifil kitab wa musannifil kitab wa man alamna wa jazana alam taha wa likulli hajatin bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-malifu rahimakumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa matana bi asrarihi wa ta'alana min barakatihi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iku salah sijining fasal bayane fasal surudul wudu'i utawi pira-pira syarate wudu iku ngasyaratun ana 10. Syaratnya wudu ada 10. Surudul wudu'i utawi pira-pira syarate wudu iku ngasyaratun ana 10. Syaratnya berwudu itu, syarat sahnya berwudu itu ada 10. Al-Islamu sijine kudu wong Islam. Jadi syarat untuk melakukan berwudu, syarat sahnya berwudu itu nomor 1 adalah harus orang Islam. Bagaimana Ustaz kalau wudunya orang kafir? Wudunya orang kafir tidak absah. Ya. Fardunya orang kafir tidak absah. Karena apa? Karena orang kafir bukan Islam. Nah, sedangkan syaratnya fardunya, syaratnya orang wudu itu harus orang Islam. Jadi orang kafir tidak diwajibkan untuk berwudu. Siapa yang mewajibkan wong non muslim? Nomor lone wal tamyizu, tamyiz. Nomor 2 nih tamyiz. Tamyiz itu apakah tamyiz? Tamyiz itu bisa digaris bawahi kayak gini. Tamyiz. Tamyiz itu anak atau orang anak, karena di sini masih anak-anak yang mulai sudah tamyiz. Kalau orang tentunya sudah dewasa, mengetahui. Tapi kalau tamyiz itu anak yang sudah menginjak umur 7 tahun. Itu 1. Ingat-ingat anak-anak. Tamyiz itu adalah anak-anak seperti kalian
Itu yang sudah berumur 7 tahun. Nah, ngitungnya 7 tahun itu, ngitungnya 7 tahun itu didasarkan dengan hitungan komariah. Jadi bukan tanggalan umum, jadi tanggalan komariah. Jadi umur 7 tahun, berarti anak yang sudah umur 7 tahun, itu adalah anak yang sudah tamyiz. Itu pengertiannya. Jadi ada lagi, tamyiz itu anak yang sudah yang bisa bermandiri. Yang sudah bermandiri maksudnya itu sudah mengerti. Mengerti ini merah, ini hijau, ini baik, ini buruk, ini air, ini api. Sudah mengerti. Saya perbuatan ini jelek, perbuatan ini boleh, perbuatan ini tidak boleh. Itu sudah tamyiz. Jadi anak yang sudah mengerti tamyiz itu adalah anak yang sudah mengerti baik buruk atau baik buruk dan bisa membedakan ini baik, ini buruk. Ini sudah tamyiz namanya. Nah, anak yang sudah tamyiz itu loh, syaratnya yang berwudu itu harus anak yang bagaimana kalau masih bayi ya tidak diwajibkan wudu. Karena apa? Anak yang tamyiz itu akan melakukan wudu untuk melakukan sholat, didikan sholat. Ingat, kalau anak-anak pelajaran kapan hari sudah diterangkan bahwa anak yang sudah mencapai 7 tahun itu diwajibkan untuk mengerjakan sholat atau melakukan sholat 5 waktu. Umat yang sudah, bagaimana Ustaz kalau meninggal? Kemarin sudah dibilang kalau 9 tahun masih meninggalkan sholat, nah orang tuanya wajib gepuk. Ya, wajib jadi memberikan digepuk, bukan ditempeling, ayo. Kalau nggak sholat, gitu dia jadi ini mulai 7 tahun, ayo cepat sholat. Kalau nggak sholat entak jewer kuping, itu namanya itu kewajiban. Jadi kalau memang nggak ya dijewer, karena sendiri jewer aja, digepuk istilahnya gitu. Kalau memang sampai umur 9 tahun meninggalkan sholatnya, ini tamyiz. Nomor 3 wan naqa'u lan bersih. Wana kaulan bersih nganil haidi saking getih het wan nifasilan bersih saking getih nifas. Nomor 3-nya adalah bersih dari getih het dan getih nifas. Kemarin kapan hari sudah diterangkan het itu anak kalau sudah berumur 7 tahun ada yang sudah haid. Lihat, litis sini yang umur 9 tahun. 9 tahun itu biasanya anak itu sudah haid. Jadi kalau anak yang haid, anak perempuan ini, dan ini untuk perempuan ini, anak haid itu tidak diwajibkan untuk berwudu. Jadi makanya kalau berwudu itu harus wan naqa'u bersih. Ngandil haidi wan nifasu, nifas. Kemarin sudah nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar setelah ibu melahirkan. Kemarin juga sudah diterangkan di dalam kemarin ya, Furudul Ghusli kemarin. Furudul Ghusli tentang Furudul Ghusli kemarin juga diterangkan Mujibatul Ghusli kemarin sudah diterangkan ada wa khurjul mani wal haidu wan nifasu. Sudah saya terangkan nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Baik melahirkan, kemarin sudah diterangkan melahirkan, walaupun toh melahirkan itu anak maupun bakal anak. Maksudnya nifasnya, darah nifas yang keluar setelah melahirkan itu baik melahirkan anak maupun bakal anak. Keguguran setelah keguguran keluar darah, namanya darah
nifas. Dan ada darah nifas itu seketika melahirkan, setelah itu keluar darah, tapi setelah itu terus mampet, tidak keluar lagi ada. Tapi ada yang keluar sampai mencapai 40 hari, bahkan ada yang 60 hari. Itu namanya darah nifas. Nah, orang yang nifas itu tidak diperbolehkan untuk berwudu. Jadi, syaratnya wudu adalah harus naqa'u minal haidi wan nifasi. Jadi, harus bersih dari darah haid dan darah nifas. Itu yang nomor 3. Nomor 4-nya adalah nomor 4 ngamalan saking barang-barang wangamalan bersih. Ini wawunya ini wawu prabot ngatap, ya, wawu ngatap, dan ngama ini maktuf, dan maktuf ngalainya kepada an-naqa'u. Jadi wangama lan bersih, ngama saking barang-barang, maknanya gitu. Wangamalan bersih saking barang-barang. Nah, itu maknanya. Yamnangu kang bisa nyegah apa ma, nyegah usulal ma'i ing miline bantu mekaning banyu ilal basaroti maring kulit. Nah, ini nomor 4-nya adalah bersih dari barang-barang apapun, barang-barang apapun yang bisa mencegah sampainya atau milihnya banyu menyampainya air kepada kulit. Ini bisa dipahami, barang yang mencegah air kepada kulit itu apa saja. Seumpama, iki enak isolasi, siapa kena isolasi atau kena tip X, siapa mah tip X, atau cat yang tebal, cat. Nah, ini tip X, atau apa ya, isolasi, atau apa itu biasanya pakai orang-orang yang ngeluh-ngeluh itu, salon pas namanya. Ini harus bersihkan dulu. Karena apa? Salon pas, isolasi itu bisa mencegah nyampainya air yang disiramkan untuk berwudu itu kepada kulit tangan, siapa mah? Kulit tangan airnya tidak menyampai pada kulit. Kalau ada ngama, ada barang yang menghalangi jadi itu sudah dibersihkan. Jadi kalau mau berwudu, kita lihat catnya, tipnya dibersihkan dulu. Tipnya dibersihkan dulu supaya apa? Air itu menyampai kepada kulitnya. Jadi harus bersih. Ini. Wangama yamna'u usulal ma'i. Ini yang nomor 4. Nomor 5-nya, wa alla yakuna lan arep yen to ora ana apa iku ngalangut wen ing atase nggawa apa ma barang-barang yughayyiru kang ngowahi apa ma'al ma'ang bisa rubah, yughayyiru kang ngubah, masih berubah apa ma'al ma'ing banyu. Wa alla yakuna, gimana nih, kembalikan lagi. Wala yakuna lan nomor 5 ni, wala yakuna lan yen to ora ana iku ngalangut ing atase gauta tangan kaki wajah, ora ana apa ma barang-barang yukhayyiru kang ngowahake apa ma'al ma'ing banyu. Jadi di dalam ngalal ngudwi, di dalam gauta tubuh yang untuk berwudu diwuzoni, kaki yang purut ini, tangan, wajah yang akan dikasih air untuk berwudu, disiram untuk berwudu. Ini tidak ada barang yang nanti barang itu akan merubah air yang untuk bersuci. Ingat,
yang untuk berwudu itu harus ada air suci yang mensucikan, ya. Air yang suci dan mensucikan. Tapi kalau air yang suci tadi kena barang di tangan gauto, di tangan, di kaki-kaki kita, di wajah kita, yang barang itu bisa merubah air menjadi berubah, air yang dulunya itu tohir, mutohir, itu suci yang mensucikan, tapi kena barang. Contohnya, kita kerja di pabrik roti. Di dalam tangan kita belum bersih, ada tepung kanji tebel gini, wes nggak dibersihin itu langsung berwudu. Dan air yang untuk berwudu tadi sampai berubah warnanya, itu tidak boleh. Ini makanya syaratnya tidak ada barang yang menempel di gauto, di anggota tubuh yang untuk berwudu ini, barang yang bisa merubah kesucian air yang untuk berwudu. Ini. Ya contohnya tadi, seumpama tepung tadi, tepung. Bagaimana Ustadz kalau tinta? Ingat, apalagi tanggal 9 kemarin, baru selesai tanggal 9 kemarin saya sholat, tapi saya belum bersih. Masih ada kelihatan tinta, baru saya nyoblos pilkada. Nah, kemarin tanggal 9 kan pilkada. Setelah pilkada saya bersihkan, tidak bisa hilang. Masih tetap hitam. Ini absah apa enggak untuk berwudu? Ingat, ini bekas, bukan tintanya, bekas tinta yang untuk mencoblos. Ini tanda, supaya tanda untuk mencoblos ini sudah mencoblos, dikasih tinta. Nah, bekasnya tinta ini bisa, boleh untuk diwudoni, absah saja. Karena ada kaidah, kalau benda cair. Nah, ini benda cair itu adalah tidak menghalangi nyampainya air, ya. Benda cair itu tidak menghalangi air. Itu tinta, benda cair. Seumpama minyak sama minyak, setelah kita pekerjaannya di Pertamina, setelah kita pegang minyak, disiram air kan kelihatannya itu tidak nempel airnya, kok blusur ya. Jadi airnya itu langsung blusur terus, kok nggak nempel airnya. Nah, ini orang yang kayak begitu, sah apa tidak wuzunya? Wuzunya itu sah. Jadi di sini memang ada kaidah, kalau wa la yakuna lalwi ma yughayyiru ma wa yughayyiru alma. Nah, ini tidak menyampai air itu. Tapi tidak air, kalau benda cair seperti kayak minyak, ya tinta, itu kan benda cair. Ya benda cair tidak menyampai, tidak menghalangi air yang nempel di kulit. Sini kena minyak. Ya, ini kelihatannya, tapi airnya sudah nyampe di kulit. Jadi boleh, wudunya sah. Ada pertanyaan, bagaimana kalau tato, Ustaz? Nah, ini tato. Tato kan di sini ada tato, kadang tato di sini. Di sini ada tato. Di kaki ada tato. Di wajahnya, di sini ada tato, sama. Karena wajah ini biar ganteng apa biar cantik ditato. Ada. Wudunya sah apa tidak, Ustaz? Kalau tato, sebenarnya kalau tato permanen itu bukan di luar.
tatonya itu di dalam kulit. Tatonya di dalam kulit. Jadi wudunya orang yang bertato permanen kayak gitu, wudunya sah apa tidak? Sah, karena tatoannya itu di dalam kulit. Loh, itu nggak haram tak, Pak Ustadz kalau tato? Lah, tatoannya itu haram. Bertato permanen itu haram. Karena apa? Itu yang pasti merubah ciptaan Allah. Jadi kaya gak terima dengan ciptaan Allah gitu. Jadi tatoannya haram, tapi wuzunya orang yang bertato itu sah. Karena tato itu di dalam kulit, bukan di luar kulit. Tapi terkecuali kalau sekarang kan ada anak-anak kecil loh. Anak kecil senang dijual di sekolahan-sekolahan, emperan sekolahan, di depan sekolah ada tatoan ditempel gini kayak anu. Jadi di situ ada kayak plastiknya ditempel kayak gini. Nah, itu yang tidak boleh malahan. Karena kalau ditempel ada plastiknya itu apa? Itu tidak menyampai airnya, tidak menyampai pada kulit. Jadi kalau yang demikian ke anak-anak itu harus dihilangkan dulu plastik tatoannya itu. Jadi biar airnya itu menyampai kepada usul maik pada kulit, pada basar. Ini yang nomor 5. Nomor 6 nomor 6 wal ilmu lan ngerteni bifardiyatihi kelawan kefardiyane wudu. Nomor 6 harus mengetahui bahwa anggota wudu itu mana. Jadi harus berkeyakinan, yakin bahwa basuh muka, basuh tangan, basuh kedua kaki, basuh muka ini, basuh kedua tangan sampai 2 sikut kanan kiri. Ini fardu. Ingat, furudul wudu ada 6 kemarin. Ada niat, ghuslul wajhi, basuh rai, basuh wajah, ghuslul yadaini, ilal mirfaqaini, sampai 2 sikut, dan masuk syai'minar ra'si, ini, yang ra'si ini, masuk ra'si di sini, itu adalah gauta yang fardu. Jadi harus mengetahui, berkeyakinan bahwa anggota kaki, basuh tangan, basuh wajah, itu semua adalah fardu. Maksudnya itu harus, jangan ini tangan ini sunnah apa anu, sunnah apa tidak, ini sunnah apa fardu. Nah ini. Tapi ini kadang kan ada sesunahnya, maksudnya berkumur atau angfuku, jadi menghisap air ke hidung, itu kan sunnah. Orang yang berwudu kalau beranggapan wudunya itu menganggap bahwa anggota tangan yang fardu itu membasuh muka di anggota sunnah, itu tidak sah. Tapi kalau beranggapan angfuku maksudnya menghisap air ke hidung, terus mencuci kedua telinga, berkumur-kumur, ini sebenarnya kan sunnah. Lah kalau beranggapan sunnah itu wajib, fardu, nah itu sah wudunya. Tapi kalau sebaliknya, kalau beranggapan kalau membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kaki dan sebagainya, ini fardunya itu dianggap sunnah, itu tidak sah wudunya. Ini sebaliknya. Ini yang nomor 6. Nomor 7-nya wa Allah yang takita lan arep yen ora nekotake. Ini nah wala yang 3 ini nang keterangan tadi. Wal ilmu farjati adalah mengetahui fardunya, mengetahui tahu anggota-anggota mana yang fardu. Dan ini wala yang takita lan yen nekotake sapa wong fardane kotake fardon ing gauta kefardune wudu min furudi saking pira-pira fardune iku sunatan sunnah. Ya tadi beranggapan bahwa sunnah itu wajib, fardu boleh, tapi kalau fardu
dianggap sunnah itu yang tidak boleh, gitu loh. Ya, ngisep air ke hidung, berkumur, ini wajib, ini fardu, nah, boleh. Tapi kalau basuh muka itu dianggap sunnah, tidak boleh, tidak sah wudunya, gitu. Nomor 7, sekarang nomor 8 nih, wal ma'u tai banyu iku at-tahuru kudu suci. Nomor 8 dah ma'u wal ma'u tahuru. Jadi airnya harus suci, mensucikan. Itu sudah diterangkan yang kemarin. Syaratnya berwudu itu adalah airnya harus suci, mensucikan. Mandi juga gitu, mandi junub, airnya harus suci dan mensucikan. Itu wal ma'ut tahuru. Nomor sone wadukhul wakti lan ngerteni metune mlebune wektu. Wadukhul wakti. Jadi wadukhul wakti, orang yang mau berwudu ini, wadukhul wakti ini bagi orang yang, terutama bagi orang yang apa itu, istighadah. Istighadah itu apa? Istighadah itu darah penyakit bagi orang perempuan. Perempuan biasanya haid, ada yang cepat, ada yang berapa hari gitu, sudah 2 hari, 3 hari, ada yang 7 hari, itu sudah lama. Tapi ada yang beberapa hari sampai kok enggak mari-mari, kok enggak sembuh-sembuh darah. Ini darah apa ini? Ini namanya darah haid, darah istighadah. Itu gitu. Jadi orang yang istighadah itu kadang keluar, terus nanti enggak lagi. Ini kayak orang beser tuh. Orang beser, ini wadul orang beser ini juga. Cerit, keluar lagi. Terus nanti enggak keluar lagi. Terus lagi, lu keluar lagi. Maksudnya berulang-ulang untuk membuang air kecil gitu loh. Kok enggak mandek-mandek nguyuwe. Istilah orang Jawa gitu. Orang mandek-mandek nguyuwe. Jadi mandek terus jilu, nanti enggak lama kencing lagi. Sudah enggak lo, duduk jilu, duduk sedikit, terus kencing lagi. Ini namanya orang beser. Orang beser tuh tidak mampet-mampet. Jadi corok keran air itu sudah rusak. Jadi kerannya itu sudah rusak. Jadi kerannya air sudah rusak, makanya bolak-balik ke kamar kecil untuk buang air. Itu namanya beser. Begitu juga istighadah. Ya. Dukhulul wakti, wadukhul wakti itu harus waktu. Masuknya waktu. Jadi orang yang beser, orang yang istighadah itu nunggu. Oh, ini sudah mancing apa ini? Ngisa siapa mah? Nanti kan sebentar lagi sholat ngisa. Ini ngisa kita tunggu di masjid, di emperan masjid, belakang masjid. Ini sudah azan. Jangan terburu-buru untuk wudhu dulu. Jangan terburu-buru untuk wudhu. Nah, mancing sholat, imamnya nunggu imam. Pujian, yang azan pujian, nunggu imam. Oh, imamnya sudah kotok datang. Nah, terburu-buru wudhu. Nah, karena apa? Menunggu. Nah, ini ada tahu dukhul waktu, masuknya waktu untuk melakukan sholat. Gitu. Jadi masuknya waktu, maksudnya untuk dukhul waktu, masuknya waktu untuk melakukan sholat. Nah, ini berwudu karena untuk melakukan sholat. Ini bagi orang yang beser, istighadah kayak gitu. Jadi mempunyai penyakit kayak gitu. Jadi supaya tidak nanti wudu batal lagi. Imamnya belum ke masjid, imamnya belum ke musola. Waduh, wudu lagi. Loh, pipis lagi. Nah, ini makanya harus mengetahui wadukhul waktu, ini adalah mengetahui masuknya waktu. Ini terutama bagi orang yang beser, orang yang istighadah. Nomor 10, wal muwalatulan nuli-nuli lidaimil hadisi kedune wong kang langgeng hadase. Nah, ini kayak kita di nuli-nuli. Jadi cepet-cepet daimil hadas. Daimil hadas ya itu kayak beser. Ini karena orang yang berpenyakit penyakit bolak-balik nguyuh, bolak-balik kencing. Nah,
orang ini kencing lagi. Ini harus litan hadasin muwalatu, cepat-cepat untuk melakukan berwudu. Kayak gitu. Barangkali bisa dipahami ya, anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu. Barangkali cukup sekian pengajian Safinatun Najah pada malam hari ini adalah surutul wudu. Kemarin ada yang bertanya, Pak Ustadz, mengajikan bab yang tentang toharoh. Nah ini juga tentang toharoh. Ini toharoh gitu. Makanya dibuka lagi video-video yang kemarin-kemarin kalau belum membuka video. Supaya tahu pengajian yang tidak mengikuti dan ketinggalan. Demikian pengajian pada malam hari ini. Kurang lebihnya minta maaf. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan bunyikan lonceng supaya adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslim dan muslimat tidak ketinggalan pengajian-pengajian Mujito Channel yang akan datang lagi. Saya akhiri, kurang lebihnya minta maaf. Wabillahi taufiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.